Aku harus tetap tersenyum. Novel karya Geoffrey, bagian 35. Udara subuh di desa Sukajadi memang indah, sejuk, dan mempesona. Di sekeliling jalan yang dilalui Farlan, terdengar suara cicitan dan nyanyian burung-burung kecil. Mereka tampak berlompatan di sepanjang ranting-ranting yang berjejer dari pohon-pohon yang tumbuh di pinggir jalan. Sekali-sekali nampak Farlan meliuk-liukkan pinggangnya, kemudian mengangkat kedua tangannya ke atas sambil menghisap udara segar, kemudian melepaskannya lagi seraya menurunkan kedua tangannya. Kemudian sekali-sekali nampak pula ia melompat menyepak-nyepakkan kaki kiri, kaki kanan secara bergantian. Memang asik sekali Farlan menikmati perjalanannya dari masjid pagi ini. Maklum, bebannya sudah selesai. Ia sudah selesai mengikuti ujian akhir, ujian kelulusan dari sekolah yang sudah 3 tahun ini ia datangi setiap hari. Ia sudah berhasil tamat dengan nilai terbaik dari kawan-kawannya. Karena itulah ia tampak santai sekali menikmati perjalanan. Ketika sampai di muka rumah, Farlan terkejut melihat sebuah mobil mewah telah terparkir. Nampak Pak Agus melambaikan tangannya. "Halo Ustadz, baru pulang masjid." "Wah, Assalamualaikum Pak Agus, Pak Andre, Bu Lia, Lady juga." Tampak Farlan mendatangi tamu-tamunya itu sambil menyalami dan mencium tangan Pak Andre, Bu Lia. Kemudian dia mendekati Pak Agus, juga memperlakukan dengan hal yang sama. Ketika ia mendekati Leli dan menyalami tangan gadis manis itu, tiba-tiba Leli menyodorkan tangannya ke hidung Farlan, tapi maksudnya bukan hendak diciumi, melainkan sekedar guyonan. Farlan pura-pura ingin mencium tangan gadis manis ini, tapi tinggal beberapa senti saja tangan itu akan menempel di hidungnya. Ia menolak tangan itu, bau. Tampak Leli terpingkal-pingkal sambil mengejar Farlan dan memukuli pundak pemuda itu. Antara Leli dan Farlan memang sudah kerap sekali. Hal ini terjadi ketika Farlan berada di rumah mereka. Ketika Farlan mengobati Leli, juga ketika beliau mengobati Handoko. Jadi bagi Pak Andre, Bu Lia, dan Pak Agus, kejadian seperti ini bukanlah hal yang aneh lagi. Karena saban hari mereka ketika Farlan di sana dulu bergurau seperti ini. Kalau tidak, Farlan yang memulai, tentulah Leli. "Bu, mari kita istirahat di dalam saja, Bu. Di dalam sekedar tempat golek-golek ada." Tak apa-apa, Nak. Di mobil semalam juga tidur. Sekarang kan enak di sini nikmati udara segar. Bersih pekarangan Mulan." Pak Andre ikut berbicara dengan mereka. "Ansur-ansur Pak, tak ada kegiatan. Inilah bersih-bersih, babat-babat, main golf Pak. Hahaha." Kembali Leli tampak membuka mulutnya dengan lebar tanpa menutupi. Ia begitu bebas. "Kalau main golfnya pakai itu Mas, perlu bola berapa gerobak?" "Repot amat Lili, ya nggak usah aja pakai bola." Hahaha. Tampak mereka kembali tertawa. Pak Agus yang berdiri di pojok serambi tampak ikut-ikutan nyengir. "Itu kebun sawit yang belakang Lan, bersih rapi. Siapa yang bersihkan Lan?" Pak Andre menatap lurus ke belakang, di mana kebun sawit terbentang dengan rapi dan tanpa rumput yang
liar, melainkan dengan rumput posisi sejajar habis terkena babat. Lah, itulah Pak, olahraga kesehatan bermanfaat. Hehehe, masih ingat Mas olahraga bermanfaat? Ya, kalau di kampung itulah olahraganya. Di kampung mana ada barbel, mana ada skipping, mana ada sepatu roda. Itulah golf, bolanya ya rumput. Hehehe, tampak mereka asik sekali. Pak, Bu, kalau tidak mau istirahat di dalam, ya di sini saja ya Bu. Saya sebentar ke warung depan cari sarapan. Silakan Lan, kami juga sudah rindu mau nikmati hidangan kampung. Maklum sudah lama tidak pulang. Ayo, aku ikut. Leli tampaknya memegang tangan kiri Falan bergayut. Mereka berdua berlalu menuju warung Biijah yang dimaksud oleh Farlan. Lagi pula cuma warung itulah satu-satunya di desa ini yang menyediakan sarapan pagi. Farlan kikuk sekali diperlakukan oleh Leli seperti ini. Tak pernah seumur hidupnya ada seorang perempuan gadis manis bergayut pada bahunya di tempat umum lagi. Mukanya merah hingga ke telinga, dadanya berdebar kencang. Di samping kikuk malu sungkan kepada para orang-orang tua yang ia lewati, membuat dia tidak tahu harus bagaimana lagi. Sementara untuk melarang Leli yang begitu manja kepadanya, ia pun tidak tega untuk menyakiti hati perempuan manis ini. Walaupun dia tahu maksud Leli itu bukanlah hal yang buruk, melainkan adalah keakraban bagaikan seorang adik kepada kakak. Maklumlah, Leli sangat berhutang budi sekali kepada Farlan. Namun hal itu hanya mereka berdua lah yang tahu. Sementara mata-mata yang menyaksikan mereka bergayut bercanda di sepanjang jalan, tidaklah mereka tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Lagi-lagi ketika melewati halaman rumah Ranti, Farlan nampak serba salah. Ingin melirik ke rumah Ranti, ia tidak berani. Ingin menatap ke depan, ia pun tidak enak hati. Akhirnya Farlan hanya mengalir bagaikan air. Di dalam hati ia bergumam, apa yang terjadi akan kuterima, harus bagaimana lagi, katanya pasrah. Tak lama sampailah mereka pada warung yang mereka tuju, yaitu warung Biijah. Si Leli masih saja berperilaku seperti itu, manja sekali. Selamat pagi Biijah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Lan. Ada kawan baru Lan? Iya Bi, ini kawan dari kota. Cantik sekali Lan. Lah iyalah Bi. Leli ikut menyambung pembicaraan Biijah. Namanya juga Mas Farlan. Tentu iya, temannya cantik. Farlan makin merah mukanya. Lain halnya di sudut kiri warung Biijah itu, seorang manusia hadir di sana dengan hati berbunga-bunga, dengan penuh bangga, seolah selama ini yang ia cari sudah ia dapatkan pagi ini, bagaikan seorang petinju yang baru saja memukul KO lawannya. Dia adalah Riko. Ia telah mendapatkan jawabannya selama ini ia cari-cari. Ia bangga sekali, ia bahagia sekali pagi ini karena mendapatkan Farlan sedang bermesraan, sedang asik-asik bermanjaan dengan seorang gadis manis Leli. Maksud hatinya,
keadaan ini adalah senjata ampuh baginya untuk menyingkirkan Farlan dari ranting. Aku pasti menang, gumamnya di dalam hati. Perlahan ia menyingkir dari warung itu setelah membayar sarapan yang telah ia makan kepada Bi Ijah. Ayo nih, duduk dulu di sini. Nih, silakan dinikmati. Ini kue-kue kampung buatan Bi Ijah. Bebas pengawet ya, Bi. Ya, pengawet saja biji tak tahu. Hehehe, sama Bi. Saya juga tinggal nyeplos, juga tidak tahu bagaimana bentuknya pengawet. Leli sibuk memperhatikan satu persatu, kemudian mengambil sebuah gorengan, memasukkan ke dalam mulutnya. Seraya menikmati makanan itu, ia menggerak-gerakkan mulutnya seolah menimbulkan bunyi cit cit cit. Kenapa Li? Enak. Enaknya kok bunyi burung. Ya, saking senangnya Leli tidak mempedulikan Farlan. Dia hanya menikmati makanan, cuma mulutnya saja yang selalu menggoda Farlan. Tampak Farlan mendekati Bi Ijah seraya memesan beberapa hidangan yang diminta untuk dibungkus karena akan dibawa pulang ke rumah. Nampak Bi Ijah sibuk mempersiapkan gado-gado beberapa bungkus yang akan dibawa Farlan pulang. Oh ya Bi, di sini siapkan satu untuk Leli biar dia menikmati di sini dulu. Tapi jangan pedas-pedas ya Bi. Iya, Mas Farlan. Nih Bibi siapkan dulu untuk Nak Leli. Farlan juga mencicipi beberapa butir kue yang berada di atas meja di depan mereka. Nak Farlan, ngomong-ngomong kuliah di mana? Wah, belum kepikiran Bi. Loh, kasihan kan, masa juara umum nggak kuliah, sayang Nak. Lah, Mas juara umum ya Mas? Lah iya, dari kelas 1 Mas Farlan juara umum sampai tamat. Pantas pintar ngobak. Tiba-tiba saja refleks Farlan memegang mulut Leli karena ia tahu apa maksud yang akan keluar dari mulut itu. Leli mangap-mangap. Kemudian setelah Farlan yakin Leli mengerti apa yang dimaksud, ia pun pelan-pelan melepaskan dekapan tangan yang menempel pada mulut Leli. Loh, kok pakai dekap-dekap segala Nak Farlan? Bi Ijah tampak termangu-mangu melihat Farlan mendekap mulut Leli. Iya Bi, Mas Farlan sukanya begitu, nggak sayang. Lah, siapa yang nggak sayang? Farlan sedih juga, terpaksa ia berucap demikian. Padahal ia berucap demikian hanya untuk menghibur Leli yang nampak sedih. Tapi sebenarnya Leli sudah tahu bahwa ia hampir saja keceplosan mengatakan Farlan jago obat. Yang itu merupakan pesan Farlan yang sangat penting untuk tidak dibuka pada penduduk desa Sukajadi. Ada juga getar menyesal di mulut Leli. Tapi ia berusaha menenangkan hatinya, lagi pula ucapan itu belum sempat keluar. Namun dengan canda ia pura-pura tidak bersalah karena takut nanti Bi Ijah akan curiga. Aling-aling tanpa diduga Farlan sedikit pun terdengar celoteh Bi Ijah. Nak Farlan sayang-sayang kok main dekap-dekapan gitu Nak. Hehehe. Ya Bi, ini tabiatnya sejak dulu gitu terus. Leli ikut-ikutan dengan Bi Ijah membuat Farlan semakin gelagapan. Lah sudah, makan saja tuh.
biar cepat habisnya. Papa dan Mama Leli kan sudah lama menunggu di rumah. Ya santai mas, nanti masuknya ke hidung pula. Iya, tapi kalau makan nggak boleh cerita ya. Iya mas, nampak mereka seolah-olah sudah akrab dari lama sekali. Bi Ijah tidak mempedulikan lagi mereka karena Bi Ijah sudah sibuk sekali mempersiapkan pesanan parlan. Tak lama selesailah pesanan parlan, kemudian kedua orang laki-laki ganteng dan perempuan manis itu berjalan meninggalkan warung Bi Ijah menuju rumah parlan. Leli masih tampak bermanja-manja dengan parlan, membuat parlan semakin gemas dan semakin tidak tahu harus bicara apa. Ia sangat sungkan sekali kepada orang-orang tua yang melihat mereka dari kejauhan. Maklumlah, di sini kampung, tentu hal-hal seperti itu sangat asing di mata penduduk desa Sukajadi. Tapi yang namanya Leli, mungkin ia merasa tidak bersalah atau mungkin ia sekedar bermanja-manja kepada Parlan sebagai abangnya, maka ia tidak mempedulikan hal ini. Parlan apalagi tidak sanggup menyampaikan bahwa perbuatannya ini tidak enak dipandang. Karena itulah ketika sampai di rumah, selesai sarapan dan golek-golek sebentar di dalam rumah Parlan, Pak Andre dan Bu Lia sudah siap untuk kembali ke kota dan mereka mengajak Parlan tanpa banyak komentar. Parlan ngikut saja karena ia merasa risih, merasa takut kalau Leli semakin lama di sini mungkin semakin banyak lagi akibat yang akan ditimbulkan. Maka ikutlah Parlan bersama Pak Andre, Bu Lia, dan Pak Agus ke kota. Bersambung.